paring hadiah atau kenikmatan jaran niku wau ana telu carane. Ada yang melihat seneng bungah krana jarane apik. Jarane apik gede lincah dan walhasil carane kuda bima rasanya ya. Apik. Dan ini merupakan harta, merupakan kekayaan yang bisa dijual, bisa dimanfaatkan. Juga kuda yang ini sebagai tumpaan bisa dijadikan kendaraan, tompaknya bisa jual kening. Walhasil perhatian saya itu hanya terpusat melihat kepada jalan nikah. Boleh tak ngabus napa-napa, saya bos nanti cuma jalan ini ketol gitu. Sudah alhamdulillah. Aku ini bejo banget aku ini. Apa? Itu ajaranku ini. Jaran. Sampai lali kayak itu. Teko sopo jaran ini? Lali. Pokoknya jaran. Aku duwe jaran jempol paling bagus. Jangan sak Jember. Duwe jaran. Lejoran toh saya bos. Kenapa? Iya ini kan umpama ditumpai gagah sing numpak. Cara umpama digawe peliharaan, ya juga itu bagus. Umpama dijual ya harganya mahal. Pokok ini merupakan kebanggaan. Sopo sing duwe jaran kaya iki. Ada orang menerima pemberian jaran itu berhenti di jaran tok. Nah, ini. Oleh karena itu katanya Imam Ghazali, orang ini gembiranya ya cuma satu tujuannya, karena dia memang senang sama jaran itu. Ya sudah, dengan tidak sama sekali dia menoleh kepada si ratu tadi itu. Saya beri ini pun tak yabes pun. Tidak diperhatikan lagi. Sampai umpama ini, biarpun bukan raja yang memberi, umpama dia nemu jaran koyok niku, teng alas, dia juga akan merasa gembira sama saja. Buat dia itu apa diberi bupati, apa presiden, apa saya nemu di alas, pokoknya jarane kudu kaya iki. Podo. Buat saya tidak soal apa dari raja, apa dari siapa. Malahan bodoh kebaju kadang-kadang. Pokoknya aku asal oleh jaran kaya iki. Senajan loh umpamane dicai maling umpamane ya sih tetap bunga senajan terang barang colongan aku udah nyolok aku dicai ya ini gembira dia itu. Jadi buat dia faktornya kegembiraan karena melihat bendanya, melihat nikmatnya. Dia tidak melihat lagi mun'im, tidak lagi in'am, tapi ni'mah. Yang kedua, dia merasa gembira, ini pandangan lain ini. Bukan karena jarannya, tidak, tapi karena pembelian jaran yang baik ini menunjukkan perhatian raja itu kepada saya. Kasih sayangnya si raja itu kepada saya. Kalau dia tak cocok di saya, kalau dia tidak senang sama saya tidak akan diberi jaran seperti ini. Ini cara yang kedua. Jadi karena merasa bahwa jadi umpama orang ini
diberi jaran, tapi yang memberi bukan raja itu, orang yang dihormati itu, dia tidak senang, tidak seberapa senang. Ya lihat-lihat dulu, kalau yang memberi saya ini raja, saya senang karena saya merasa raja itu memperhatikan saya, Tapi kalau saya diberi orang bukan raja, umpamanya teman saya, kegembiraan saya gembira, cuma tidak seperti yang tadi. Nah, di situ tergantung kepada mun'im, siapa yang memberi. Ini yang kedua. Malahan sebenarnya dia itu sebenarnya tak pakai parlo ke ini apa? Kuda ini. Sebab umpamanya ya, saya kurang senang sama kuda. Umpamanya saya, tapi sekalipun saya kurang senang sama kuda, atau saya sudah punya kuda banyak, tapi karena saya diberi kuda ini oleh si raja, saya tetap gembira. Bukan karena saya terrojaran ini, saya sudah banyak, kuda saya banyak sudah. Tapi karena saya gembira menerima ini, karena ini menunjukkan bahwa kiai atau pembesar yang memberi saya ini itu neser atau punya perhatian kepada saya. Paham ya? Nah, ini kan. Ini kisah nomor 2 nih. Ini kan supaya dia. Malah kadang-kadang saya itu tidak memerlukan sama sekali kuda. Buat apa saya ini kuda itu? Jarang saya ini umpamanya ya. Wong aku ki umpamanya guru atau kiai di langgar tiga jaran. Kayak apa jaran? Aku tiga jaran. Bada orang tor ngatore jaran. Kenapa? Saya tidak memerlukan. Tapi saya merasa gembira sekalipun saya tidak perlu. Sama dengan orang tak tujuan rokok beli korek, ini beli korek, dong. Kayaknya korek aku tidak perlu korek, rokok yang tidak doyan aku. Tapi karena korek ini yang mau beri presiden atau kiai yang disenangi, ya, maka saya tetap gembira. Paham gak? Nah, ini kisah nomor 2 nih. Pas nomor 3. Nomor 3, ada orang yang merasa gembira diberi jaran karena dengan jaran ini saya bisa pakai untuk melayani keperluan raja itu. Memang kuda ini saya perlukan untuk berkhidmat, umpamanya untuk mendekatkan diri kepada raja itu, supaya saya yang rumahnya jauh bisa saben waktu pergi. Nek jaran mencara konang ya, loro kuno nek saiki Mercedes, ya, jika imersi, umpamane oleh presiden. Ini saya pakai ke Jakarta kemana untuk keperluan negara, untuk keperluan mengurusi rakyat, loh. Untuk saya pakai berkhidmat kepada raja itu gembira saya, alhamdulillah. Aku saya ketika imersi oleh pemerintah. Kenapa? Iya, enak. Jadi aku nek ngurus rono-rono ini lu enak. Nah itu gembiranya dia. Ini yang ketiga. Sekarang saya robah ini. Bukan raja sekarang, tapi Allah sekarang. Yang memberi itu bukan raja tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nek cara wong tauhid, orang yang Islam yang tadi itu, sekarang Allah. Nah, juga begitu. Orang yang paling nikmat di Allah, maki maaf nih, menoreng bine lakenan itu genteng. Umpama gini kan nikmat. Ada apa beri bine reti. Ini kan nikmat. Beriin anak nikmat, anak genteng, ya, diberi sawah, kekayaan, umpamanya kesehatan. Ini kalau orang Islam harus percaya semua itu yang memberi adalah Allah. Sekarang bagaimana kita?
hal sikap kita gembiranya menerima itu bagaimana? Nah, ini ada 3. Senika? Ada yang cuma melihat nikmatnya itu saja. Nah, seperti ini kujarana. Alhamdulillah bojoku ayu. Mamane, alhamdulillah pakaianku, aku duwe kesugihan, kekayaan, aku punya pangkat. Yang dilihat itu cuma itunya tok, jarene tok saya, Bos. Umpama saya kaya karena menipu partai gemuk, ya saya tetap gembira. Yang buat saya yang penting rumahnya besar, punya kendaraan bagus, punya istri bagus, punya anak banyak, alhasil macam-macam itu. Tak tahu saya itu dari siapa lah, tak tahu lah sudah. Nah ini kalau hanya di situ toh berhentinya, ya. Ini yang nomor 1 tadi. Yang nomor 2, saya merasa terharu karena saya diberi begini. Ini menunjukkan bahwa Allah itu memperhatikan saya. Pas ngabes-ngabes gitu, lalu saya apa terhadap Allah? Kalau Tuhan memberi saya begini, ini nikmat-nikmat, ini menunjukkan Tuhan itu memperhatikan. Ngereken gak kok? Engkau reke kerena ya Allah. Engkau ke masuk buku ya Allah. Ki eladini ya Allah kok ya. Cara kasar. Masih diperhatikan saya. Lalu saya terhadap Allah apa? Nah, ini kan nomor 2 nih orang ini, termasuk nomor 2 nih. Engkau paringi soki, paringi nikmat, paringi seneng, beres, andi anak, pinter, sampai turutah. Tidak dalam hatiku membentang anak, yang jempol, berdengar ya. Ada, nah ini yang bersetong gila ini. Saya beri kacin itu cuma anak, ayo, telok anakku, coba telok. Ikong ini, ikut persepaya aku, sejali. Nah ini kita nomor setong gila, ya. Menurut duhunten, orang masih nyetek gitu. Ini saya diberi begini. Adalah dari Allah. Menunjukkan Allah itu mempunyai kasih sayang kepada saya. Nah ini kamu nomor 2. Pas nomor 3 seperti yang nomor 2, cuma lalu dia begini. Iya, saya ini diberi anak, saya ini diberi kekayaan, saya ini diberi pangkat, saya ini diberi pengaruh oleh Allah. Untuk apa? Nah ini kasih nomor 3. Apakah dengan pangkat saya ini saya bisa berkhidmat kepada Allah? Apakah saya dengan kekayaan saya ini bisa berbakti kepada Allah? Nah ini kisah nomor 3 nih. Pada negara orang yang paling jaran, alhamdulillah, engkau beri jaran dia ketingkok, menyabi sekarang toh gampang kau nampak jaran dia. Lah, bukan semata-mata karena jaran, nah. Bukan semata-mata tertarik oleh apa itu perhatian dari Seratok karena memberi jaran, tapi saya lebih jauh dari itu. Saya diberi jaran, dengan jaran ini saya bisa nyabik sewaktu-waktu kepada raja, bisa berkhidmat. Nah, ini katanya Imam Ghazali 3 derajat. Yang pertama tadi itu sama sekali siang malam laku terusan usap-usap caranya sete berlala isine ka asik berdekotoran sidik ya mana-mana dia kesenangannya gandrungnya itu cuma berjalan dekat tok. Ini menurut Islam sama sekali bukan terima kasih. Laisa minasyukri fi syai'. Dia sama sekali tidak boleh dimasukkan orang yang berterima kasih. Orang yang hanya tergila-gila kepada pemberiannya tanpa memperhatikan siapa yang memberi, tanpa menoleh dari siapa ini kamu terima.
tanpa memperhatikan apa maksud tujuannya kuda ini, untuk saya pakai apa, tanpa itu pokok di jalan apa ben. Nah ini paling di jalan sekarang mau apa? Nah ini orang yang begini ini masih baca alhamdulillah sekarang saya belajar itu alhamdulillah yang kosor di Allah, bukan itu, bukan syukur namanya, bukan terima kasih. Ini yang pertama. Malah di sini dikatakan man fariha bi ni'matin min haitsu innaha ladidah wa muwafiqah li gharadih fa huwa ba'id an ma'na syukur. Barang siapa merasa gembira atas pemberian nikmat karena nikmat itu enak dan cocok dengan keinginannya, maka orang yang begitu itu jauh daripada arti syukur. Itu tidak syukur sama sekali. Ini yang pertama. Wasanya, nah, yang nomor dua, masuk syukur. Dia gembira karena melihat siapa yang memberi, yaitu melihat perhatian dari yang memberi. Tuh, kalau masuk rekenan saya ini, lah ini dikatakan halus salihin alladzina ya'buduna Allah wa yashkurunahu khaufan min 'iqabihi wa raja'an li thawabihi. Inilah yang kedua, orang yang merasa dia mendapat nikmat, berarti mendapat perhatian. Ini ibadahnya orang soleh yang menyembah Allah dan berterima kasih kepada Allah karena takut siksaan Allah dan mengharap pahalanya Allah. Ini kan derajat masuk nomor 2 ini. Tapi yang tertinggi, yang betul-betul yang namanya terima kasih yang paripurna, wa inna syukur kamu fil farhi thalith, yaitu yang nomor 3. Yang nomor 3 yang dinamakan terima kasih yang sungguh-sungguh, yaitu farahul abdi bi ni'matillah ta'ala min haitsu innahu yaqdir biha 'ala at-tawassul wat-taqarrub ila Allah wan-nuzul fi jiwarih wan-nazar ila wajhi 'ala ad-dawam. Fahada huwa ar-rutbatul 'ulya. Inilah tingkat tertinggi, kelas yang paling tinggi, yaitu orang merasa syukur karena dia dengan pemberian ini dia bisa berkhidmat kepada Allah. Pokok Ebrin Elong, dengan hidup ini saya ingin berbakti kepada Allah. Saya diberi kekayaan, dengan kekayaan ini saya akan berbakti kepada Allah, yaitu yang memberi pada negara yang jelek. Dengan kuda ini saya akan nyabis ibalion karatok pahalanya. Nah, ini yang paling tinggi. Orang yang sekaligus memanfaatkan pemberian itu untuk sesuatu yang cocok dengan maksud yang memberi. Nah, ini. Umpamanya, saya memberi tikar ya kepada langgar. Maksudnya sebenarnya itu ini langgar, orang pengajian, ya. Loh, lek kula nerima niku lajeng kula nggo, nggih. Menawa nang sing kirim niku, sing kirim tikar, ya. Coba sekarang sampai kirim tikar ke saya. Bodoh berpenghulu, dikirim ini. Perlu nih kayak pengajian malam Senin. Lah kok tak troll? Sampai dengar, nah ada ini ya. Ini tikar sebagai yang ke malam Senin. Lalu juga larisan. Sudah, saya sudah tak boleh. Dia menyesal sekali orang yang memberi begitu. Begitu juga diumpamakan Allah memberi kita hidung, mata, telinga. Karena itu di sini diterangkan. Orang tidak bisa akan mengerjakan ini amal sekarang, amal. Ya, ini dari sudut isi